Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baik. Kita masuk ke materi baru ya. Iya, Bu, materi Oke, genetik. kalau kayak gitu, sebelum kita memulai materi baru kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masuk semua kah? Atau mungkin ada yang absen? Masuk semua, Bu. Oke, masuk semua. Bagus. Jadi saya akan mempersiapkan PowerPoint ini dulu. Kalian tenang dulu ya, jangan berisik. Sebelumnya itu kita akan masuk ke materi kita, yaitu materi genetik ini. Oke, sekarang kita langsung saja mulai ke materi kita. Nah, materi genetik. Kira-kira kalau kalian mendengar kata materi genetik, terlintas apa sih di pikiran kalian itu tentang materi genetik? Ada yang bisa menjawab? Sifat genetik, Bu. Baik, menjelaskan tentang sifat genetik, lalu Sifat keturunan. ya, sifat keturunan. Oke, ada lagi mungkin? Membahas tentang DNA ya, Bu? Iya, benar sekali. Kita akan membahas tentang DNA di materi genetik ini. Nah, langsung saja kalau gitu kita masuk ke pembahasan pertama. Karena materi genetik ini cukup banyak pembahasannya, jadi Ibu harap kalian memperhatikannya ya. Nah, kita akan membahas tentang gen. Gen itu apa sih kira-kira? Sifat menurun pada makhluk hidup atau substansi genetik ditentukan oleh materi genetik. Ini menurut Sayati tahun 2015. Jadi, semua sifat keturunan yang tadi kalian sebutkan itu diatur oleh gen, ya. Nah, tadi kan kalau misalnya sifat keturunannya itu semua diatur oleh gen. Nah, kira-kira ini prosesnya ini terjadi di dalam mana ya? Kalau misalnya kalian sudah baca, pasti kalian mengetahui proses itu ada di mana. Boleh menjawab? Kromosom, Bu. Iya, benar sekali, kromosom. Nah, itu kita akan membahas tentang kromosom. Apa itu kromosom? Perhatikan baik-baik. Jadi, kromosom itu sifat genotip makhluk hidup ditentukan dan diatur oleh gen yang terdapat dalam kromosom. Nah, tadi yang sudah kalian jawab, kalau misalnya sifat keturunan itu diaturnya di dalam kromosom. Lalu kromosom pada makhluk hidup eukariotik seperti kita ini, pertama, terdapat di dalam inti sel. Nah, kromosom ini pada inti sel eukariotik adalah nukleoprotein yang merupakan gabungan asam nukleat dan protein. Nah, kira-kira tadi kan kalian sudah menjawabkan kalau misalnya kalian mendengar materi genetik itu kalian ingatnya dengan apa? Nah, itu di sini dikatakan kromosom pada inti sel eukariotik adalah nukleoprotein yang merupakan gabungan asam nukleat dan protein. Kira-kira gabungan ini tuh membentuk apa ya? DNA bukan, Bu? Benar sekali, DNA. Jadi membentuk DNA. Maka dari itu kita akan membahas tentang DNA. Tapi sebelumnya ini ada gambar dari kromosom. Ini tadi yang kalian sudah jelaskan kalau misalnya kromosom itu bentuknya seperti huruf X. Nah, kromosom ini terdapat di dalam nukleus yang ada di dalam sel. Nah, ini yang tadi kalian sudah sebutkan bahwa kromosom itu merupakan nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dan juga protein. Nah, itu yang membentuk DNA. Jadi dalam kromosom ini ada DNA. Nah, kita akan bahas tentang DNA. Apa itu DNA? Suatu molekul berbentuk benang halus lengkap terpilih yang tadi disebut dengan double helix sebagai komponen pembentuk kromosom. Tuh, makanya tadi kan kenapa kromosom itu merupakan gabungan asam nukleat dan juga protein karena dia membentuk DNA dan DNA ini sebagai komponen pembentuk kromosom. Lalu dalam rangkaian DNA ada bagian yang menjadikan protein, yaitu gen yang tadi yang membentuk sifat keturunan. Itu namanya DNA, bagian yang menjadikan protein. Tapi tidak semua DNA itu menjadikan protein. Di sini ada yang namanya non-coding DNA, yaitu merupakan bagian DNA yang tidak menjadikan protein. Di mana ini mereka bukan sebagai pembawa materi genetik, melainkan hanya perlengkapan komplementer saja. Jadi kalian harus pahami konsep itu ya. Lalu kita akan masuk ke struktur DNA. Di sini ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan gambar di depan ini?
Belum tahu, Bu. Oke, kalau misalnya belum tahu, kalian perhatikan di kotak ini. Di sini ada dijelaskan ada A, C, G, T, P, S, di mana A untuk adenin, C untuk sitosin, G untuk guanin, T timin, P itu fosfat, S itu deoksiribosa, di mana itu dia sugar atau gula. Nah, di sini kita akan membahas struktur DNA. Jadi di dalam DNA itu disusun oleh basa nitrogen, di mana basa nitrogennya ini digolongkan atas dua, yaitu ada purin dan juga purimidin. Nah, ini nih yang tadi disebutkan ada A, C, G, T ini, mereka itu tetap dibagi di dalam dua golongan tersebut, di mana kalau purin ada adenin dan juga guanin. Lalu di purimidin ada sitosin dan juga timin. Nah, kira-kira mereka digolongkan itu untuk apa sih? Ada yang bisa menjawab? Karena saling berhubungan. Iya, baik, untuk saling dihubungkan ya, karena mereka saling menghubungkan, jadi mereka digolongkan dalam dua. Lalu di sini ada yang namanya fosfat dan juga deoksiribosa, dimana itu gula. Kira-kira itu apa? Belum tahu, Bu. Oke, jadi kalau misalnya deoksiribosa ini, dia ini yang mengikat basa nitrogen tadi. Makanya di sini di gambar ini dijelaskan dengan huruf SS karena dia mengikat basa nitrogen tadi, dan S itu maksudnya artinya gula ya, sugar, dan B itu gulanya itu deoksiribosa, dan P ini fosfat. Jadi basa nitrogen dan gula tadi itu berada di dalam ikatan fosfat. Kayak di sini dia yang menarik ikatan basa nitrogen dan juga gula. Oke, jadi pahami konsepnya di situ dulu ya. Tadi golongan basa nitrogen ada purin dan juga pirimidin. Pahami konsep itu dulu. Jadi tadi basa nitrogen ada purin dan juga purimidin. Lalu dia diikat oleh ikatan gula deoksiribosa dan mereka berada dalam ikatan fosfat. Baik, sekarang kita akan masuk ke konsepnya. Tadi kan kalian sudah bilang ya, kamu misalnya golongan basa nitrogen purin dan juga purimidin, mereka itu saling berhubungan, di mana nanti basa nitrogen purin akan digabungkan, akan berhubungan dengan golongan basa nitrogen purimidin. Nah, di sini misalnya di dalam satu benang spindel DNA ini ada basa nitrogen A, adenin, lalu ada timin, guanin, dan juga sitosin. Maka mereka akan digabungkan dengan, tadi kalian harus masuk ke dalam konsepnya ya. Jadi kalau misalnya kan adenin itu golongan purin, maka dia akan digabungkan dengan golongan basa nitrogen purimidin, yaitu timin. Paham? Paham, Bu. Lalu di sini tadi kan ada A, maksudnya selanjutnya ada T. Nah, T ini tadi golongan basa nitrogen purimidin, maka dia akan digabungkan dengan golongan basa purin, yaitu golongan basa nitrogen adenin. Jadi mereka sebaliknya, jadi adenin dengan timin, terus timin dengan adenin. Lalu selanjutnya untuk guanin. Guanin itu tadi ada di golongan basa nitrogen purin, maka dia akan digabungkan dengan golongan basa nitrogen purimidin, yaitu sitosin. Jadi guanin bergabung dengan sitosin, dia berhubungan dengan sitosin. Lalu sebaliknya, sitosin golongan basa nitrogen purimidin akan berhubungan dengan golongan basa nitrogen purin, yaitu guanin. Jadi kalian harus memahami konsep itu. Sebelum kita masuk untuk mengerjakan tugas bareng-bareng, mengerjakan AKBD bareng, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Baik, kalau misalnya belum ada, kita akan membentuk kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari 4 kelompok ya, 4 kelompok, karena kita akan mengerjakan LKPD bareng-bareng. Jadi kalian bebas memilih kelompok, terserah kalian mau memilih kelompok siapa saja. Yang penting saya ingin kalian bekerja sama untuk membahas diskusi kali ini tentang materi kita, materi genetik. Jadi saya harap kalian semua mengerti ya, jangan mengandalkan satu teman saja, karena nanti kalian akan maju satu persatu untuk membahas soal yang kalian kerjakan secara bersama-sama dan dijelaskan kepada teman-teman semua.
Baik, kalau gitu saya akan membagikan LKPD sekarang dan kalian membentuk kelompok M jadi 4. Oke, kayaknya waktunya sudah cukup. Setiap kelompok sudah selesai juga kayaknya. Baik, kita akan mulai dari soal yang pertama. Dimana di sini soalnya menjelaskan apa yang kamu ketahui tentang kromosom. Jelaskan jawabannya yang telah kamu dan temanmu pahami secara rinci di bawah ini. Jadi mungkin kita bisa mulai dari kelompok 1 saja ya. Jadi berurut. Jadi habis itu kelompok 2 dan kelompok 3 dan juga kelompok 4. Jadi kebagian semua setiap kelompok untuk menjawab LKPD ini. Baik, kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab, maju ke depan. Terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa kromosom itu apa ya. Jadi tadi kromosom itu dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa sifat genotip tadi itu diatur semua oleh kromosom. Lalu tadi kromosom juga pada sel eukariotik dia itu terdapat di dalam inti sel. Terus tadi kelompok 1 juga menjelaskan bahwa kromosom itu pada sel eukariotik merupakan nukleoprotein di mana gabungan dari asam nukleat dan juga protein yang akan membentuk DNA. Jadi bagus sekali untuk kelompok 1 telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang kedua. Pertanyaan nomor 2. Setelah mempelajari DNA, tentu kamu mengetahui mengapa DNA dapat disebut sebagai gen dan mengapa DNA tidak disebut sebagai gen. Ayo, yang tadi ada di PowerPoint, kalian pasti sudah mengetahuinya. Silakan untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan dari nomor 2. Jelaskan kepada teman-teman kalian apa yang telah kalian diskusikan bersama. Oke, pemaparan dari kelompok 2 sangat bagus. Tepuk tangan lagi. Ya, jadi tadi mengapa DNA disebut juga sebagai gen dan mengapa DNA disebut tidak sebagai gen. Nah, dari kelompok 2 menjelaskan bahwa misalnya gen itu DNA disebut gen karena dia menyandikan protein. Jadi dia yang mengatur untuk menghasilkan sifat keturunan. Lalu, mengapa DNA tidak disebut sebagai gen? Karena tadi ada yang namanya non-coding DNA, di mana dia itu perannya tidak menjadikan protein, melainkan hanya sebagai komplementer atau pelengkap di sini. Jadi disebut dengan non-coding DNA. Sangat jelas kan penjelasannya dari kelompok 2? Jelas, Bu. Baik, terutama untuk kelompok 2, kita lanjutkan ke soal ketiga yang akan dibahas oleh kelompok 3. Di sini ada jelaskan penyusun struktur DNA. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan dan menjelaskan kepada teman-temannya. Baik, kita akan membahas tentang struktur dari DNA. Dari kelompok 3 sudah membahasnya dengan baik. Di sini akan saya menambahkan, Ibu akan menambahkan penjelasan dari kelompok 3 tadi. Jadi tadi struktur DNA itu disusun oleh yang namanya ikatan fosfat, di mana ikatan fosfat itu mengikat gula deoksiribosa. Gula deoksiribosa ini yang mengikat basa nitrogen yang tadi kalian golongkan di basa nitrogen itu ada 2, yaitu purin dan juga purin, di mana purin tadi dihasilkan basa nitrogen adenin dan guanin, dan purimin itu dihasilkan basa nitrogen sitosin dan juga timin. Jadi seperti itu konsepnya ya. Maka dari itu kalian harus pahami dengan baik konsep DNA ini, karena nanti kan kalian akan masuk ke dalam sintesis protein, dari itu di situ ada RNA dan langkah-langkahnya yang lumayan rumit. Jadi kalian harus memahami konsep ini dengan benar. Baik sekali, jawaban dari kelompok 3 tepuk tangan. Kita masuk ke soal terakhir.
Baik, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal keempat. Dimana di sini soal keempat, susunlah urutan asam amino di bawah ini dengan benar. Di sini ada rantai TAG, CTA, GTG, CT, T dan TAC. Selanjutnya untuk kelompok 4 bahas soal ini ya. Silakan maju kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 4 telah menjawab dengan benar, dan tadi pemaparannya sangat jelas ya di depan bahwa pasangan basa nitrogen di atas ini ada TAG, berarti untuk T dia berpasangan dengan adenin, lalu untuk adenin akan berpasangan dengan timin, dan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Lalu selanjutnya tadi ada CTA, maka dia akan berpasangan dengan, untuk sitosin akan berpasangan dengan guanin, lalu timin akan berpasangan dengan adenin, dan adenin akan berpasangan dengan timin. Selanjutnya GTG, guanin dengan sitosin, terus timin dengan adenin, dan G dan guanin lagi dengan sitosin. Untuk selanjutnya sitosin, berarti dia dengan guanin, lalu timin dengan adenin, dan selanjutnya ada timin lagi, berarti dia dengan adenin. Dan yang terakhir ada TAC, berarti pasangannya itu adenin, timin, dan juga guanin. Oke, baik sekali pemaparan dari 4 kelompok tadi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, kira-kira waktunya sudah tinggal 3 menit lagi, jadi saya rasa saya akan tutup saja. Ibu akan tutup di sini. Jadi tadi kalian sudah membahas tentang apa itu gen secara umum, lalu membahas tentang kromosom, dan juga membahas tentang DNA, dan apa itu DNA, dan juga menyusun struktur DNA-nya. Dan kalian juga tadi sudah menjawab LKPD-nya dengan tepat. Baik, untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk materi RNA dan juga sintesis protein. Kalau begitu, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semangat kalian belajar hari ini. Semoga kalian tidak lupa dengan apa yang kita pelajari hari ini, dan kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Baik, kalau kayak gitu kalian selamat belajar untuk pelajaran selanjutnya. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.